Oke, halo semuanya. Jadi ini adalah video yang sangat-sangat spesial karena di sini gua akan coba bahas tentang altcoin season index. Nah, atau kemana sih pergerakan harga altcoin ke depannya ya. Jadi banyak banget ya dari kalian semua, Bang, kemana sih altcoin? Dan banyak juga yang dari kalian semua itu di altcoin udah minus sekitar 80%, 70%, malah ada ya yang 90%. Kalau misalnya kalian belinya meme coin kayak Mudeng dan lain sebagainya. Nah, di sini mungkin gua akan coba jelasin ya, sedikit membantu kalian kemana sih pergerakan altcoin selanjutnya untuk 1 sampai 2 bulan ke depan. Kemana pergerakan harga altcoin? Apakah altcoin gitu-gitu aja atau bisa menjadi altcoin season index? Nah, mungkin tools yang akan gua berikan di sini itu dari segi altcoin season index, NVRV ratio, dan juga beberapa kayak technical analisa, total 3, total 2, Bitcoin domains, dan juga untuk Ethereum. Nah, kita akan langsung aja ya teman-teman masuk kemana pergerakan harga altcoin selanjutnya. First of all, sebelum kalian melanjutkan video ini, untuk kalian yang belum masuk ke grup Telegram gua secara gratis, langsung aja ya teman-teman masuk ke grup Telegram gua secara gratis. Linknya gua udah sediakan di deskripsi video ini. Nah, di sini kalian bisa lihat gua udah buat juga sinyal WLD. Kemarin memang kita profit hampir sekitar 10%-an di koin WLD ini. Dan di sini mungkin gua akan coba ngasih tahu lagi ke kalian kemana sih pergerakan harga altcoin atau pergerakan altcoin selanjutnya. Oke, kita akan langsung aja masuk ke altcoin season index. Nah, kalau misalnya kita lihat untuk altcoin season index saat ini, altcoin season index berada di angka 45. Nah, berarti angka ini adalah angka yang sangat stabil. Sebenarnya altcoin season index itu sudah terjadi di Desember sama Oktober kemarin. Altcoin season index itu sudah terjadi ya teman-teman, dan sekarang altcoinnya ini ke bawah lagi. Dan kemungkinan besar menurut gua teman-teman, menurut gua pribadi ya, ini bisa aja dia masuk lagi ke Bitcoin season yang ada di angka 25. Tapi nanti kita akan coba jelasin juga dalam segi teknikal dan lain sebagainya biar melengkapi sebuah pergerakan harganya dia bakal kemana. Tapi semoga aja teman-teman si altcoin season index ini dia bisa masuk lagi ya ke angka 75. Karena kalau misalnya dia berada di angka 75 itu berarti sudah menjadi tanda bahwa altcoin bakal ada rebounding lagi atau bakal ada yang namanya altcoin season index. Oke, jadi yang pertama kita udah jelasin tentang altcoin season index. Mungkin yang kedua gua akan coba jelasin dari MVRV ratio. Nah, cara baca ini gimana? Jadi simple ya teman-teman. Cara baca ini adalah price USDT dan juga NVRV ratio. NVRV ratio adalah market cap plus realisasi cap ya. Market cap adalah total semua Bitcoin yang beredar di pasaran, dan juga realisasi cap ada total nilai Bitcoin berdasarkan harga pembelian terakhir. Nah, cara bacanya gimana? Ini gua akan ngasih tahu ke kalian cara bacanya. Yang pertama, kalau misalnya NVRV rasionya ini di angka bawah ini teman-teman, berarti Bitcoin ini masih stabil. Nah, kalau misalnya NVRV rasionya ini di atas 2,5, itu berarti udah overvalue. Nah, kayak gini. Kemarin Bitcoin NVRV rasionya itu di 2,7. Nah, berarti ini menandakan bahwa Bitcoin itu sudah overvalue. Nah, terus kalau misalnya dia ke bawah lagi di angka sekitar pokoknya di bawah 2, berarti NVRV rasionya itu adalah untuk di angka 2,7 dia overvalue. Dan kalau misalnya untuk di angka 2 teman-teman, untuk di angka 2 ke bawah itu overvalue. Untuk di angka 2,5 ke atas itu overvalue. Nah, contohnya kayak gini. Bitcoin kemarin di angka 2,7 ya teman-teman, berarti ini adalah overvalue. Dan sekarang Bitcoin ini berada di angka 2,2-an ya, 2,2-an. Nah, ini berarti angkanya itu stabil. Nah, ini 2,28 angkanya stabil. Nah, kemungkinan besar kalau misalnya kita lihat dalam chart ini, Bitcoin ini bisa aja masuk lagi ke undervalue kita.
ke under value kita mungkin di area-area sekitar sini. Ini dalam segi MV/RV rasionya, teman-teman. Jadi untuk kita lihat penjelasan seperti ini, MV/RV rasionya Bitcoin berarti dia ini potensial untuk akan ada yang namanya ke bawah lagi dari MV/RV rasionya. Berarti ini tuh menandakan bahwa Bitcoin ini sangat-sangat stabil. Belum ada overvalue, belum juga ada undervalue. Nah, kalau misalnya ya gitu ya kalian tinggal wait and see aja. Tapi semoga aja dia masuk lagi ke undervalue-nya. Nah, ketika kita udah tahu dia masuk ke area-area sini, kita akan coba ya teman-teman masuk ke dalam chart yang pertama. Kita akan coba ke ETH ya, atau Ethereum. Kemana sih pergerakan harga Ethereum? Karena Ethereum ini yang membawa altcoin atau mothernya dari altcoin, dia bakal kemana? Nah, kalau misalnya kita lihat untuk chart Ethereum saat ini, teman-teman, ini masih ini banget ya. Ini gua nggak suka banget chartnya, karena ini kalau misalnya kita lihat dalam segi chartnya, dia ini masih bingung. Dia Ethereum tuh mau kemana? Tapi kalau misalnya kita masuk ke dalam weekly time frame-nya, di sini kalian bisa cek ya. Ethereum ini dia ini tertahan, teman-teman. Dia ini tertahan di area sebuah support atau area resisten yang berhasil menjadi area support. Nah, ini areanya sekitar sini, teman-teman, area sekitar 2,271. Nah, ini untuk area si Ethereum di area supportnya. Dan untuk di bawahnya sendiri ini juga ada yang namanya area support lagi atau area demand lagi yang mungkin kalian bisa jadikan patokan kalau misalnya Ethereum ini mengalami penurunan lagi. Nah, ini adalah patokannya untuk Ethereum ini mengalami penurunan di angka sekitar 1.756, teman-teman. 1.756. Nah, ini adalah angka kalau misalnya Ethereum dia mengalami penurunan lagi. Berarti ini bakal ada penurunan kalau misalnya masuk ke area demand ini sekitar 32%-an lagi. Nah, kalau misalnya Ethereum turun 32% lagi, ini altcoin ini bakal hancur ya, teman-teman. Dan kalau misalnya kita lihat juga untuk saat ini Ethereum sendiri, teman-teman, dia ini sudah berhasil tertahan di area resisten yang ada di atasnya. Nah, ini saat ini Ethereum ini masih sideways atau ranging, teman-teman. Nah, ini masih sideways atau ranging, tapi dia ini tertahan di area support, makanya dia bouncing sampai ke area atas lagi. Nah, mungkin kita akan coba dalam daily-nya sendiri. Nah, di daily-nya sendiri, teman-teman, kita kalau misalnya cek ya, ini tuh ada area demand di area bawahnya untuk Ethereum. Nah, ini ada area demand. Nah, Ethereum ini belum ngambil area demand yang ada di bawah ini. Memang udah ngambil, tapi kemungkinan besar bakal ada harga up ke bawah lagi di 2.500-an. Nah, kalau misalnya kita perkecil lagi time frame-nya saat ini, Ethereum sendiri dia ini berada di area sebuah support, teman-teman. Nah, ini berada di area sebuah support. Ini makanya gue ini masih bingung loh, altcoin ini atau Ethereum ini bakal kemana gitu. Dia ini belum ada pergerakan yang signifikan, karena ya kita tahu ini tuh Ethereum ini adalah indikasi bahwa untuk menentukan arah altcoin selanjutnya, ini kalian bisa menggunakan toolsnya atau chartnya dari Ethereum. Nah, kalau misal kita lihat ya, Ethereum ini tertahan di area sebuah resisten atau trendline resistennya. Ketika dia mau naik ke area sini, dia tertahan lagi, jebret lagi. Nah, kalian ketika dia mau tembus lagi, dia jebret lagi, teman-teman. Makanya di sini sendiri gua masih greedy, dia ini mau kemana gitu. Nah, tapi ya teman-teman, ini kita kalau misalnya untuk saat ini Ethereum ini sendiri dia masih mengalami penurunan ya, untuk dalam segi technical analisnya atau dalam segi yang namanya price action-nya, dia ini masih mengalami penurunan. Nah, kalian bisa cek di sini, ini ada 1, ini ada 2, dan ini ada 3. Nah, ini adalah area ini ya, teman-teman. Ini adalah kalau misalnya kita lihat ya, ini tuh dia bisa menjadikan sebuah inverted head and shoulder ya. Kalau misalnya ini dia berhasil di breakout. Nah, kita bisa cek juga di sini nih. Nah, kalau misalnya kalian cek juga di sini, Ethereum ini sendiri ini ada potensial inverted head and shoulder. Nah, kalau misalnya inverted head and shoulder Ethereum ini terjadi, kemungkinan besar untuk altcoin lainnya ini bisa ada bouncing yang sangat cukup
lumayan besar teman-teman. Dan untuk next target Ethereum, kalau memang ini bakal terjadi, dia mungkin bisa masuk ke area sekitar sini ya. Dia mungkin bisa masuk ke area sekitar 2,922 kalau misalnya ini terjadi teman-teman. Nah, jadi gitu ya teman-teman untuk Ethereum. Dan yang kedua, kita akan masuk ke total 2 atau total 3, kemana sih arah harga altcoin. Kalau misalnya kita lihat total 2 sendiri teman-teman, wah ini sangat-sangat mengerikan ya. Ini sama kayak chartnya Ethereum. Kalau misalnya kalian lihat ya, ini sama kayak chartnya Ethereum. Total 2-nya sendiri teman-teman, dia ini berhasil tertahan di area sebuah supply yang ada di area sini, yang ada di area sekitar 1.14T ya, pokoknya di area-area sini. Dia rejection di area supply yang ada di sini. Dan kemana untuk total 2-nya saat ini? Untuk total 2-nya saat ini teman-teman, kemungkinan besar total 2-nya ini bakal masuk lagi ke area demand yang ada di 970 billion market cap teman-teman, atau 970 miliar market cap. Nah, kalau misalnya dia total 2 turun lagi ke area bawah, wah, ini akan ada sekitar 24% atau 200 atau sampai 300 ya. Sampai 300 miliar US dollar uang yang akan keluar tanpa Bitcoinnya. Nah, kalau misalnya total 2 ini sendiri dia bisa turun lagi sampai ke area bawah, ini hati-hati banget teman-teman untuk kalian yang pegang altcoin. Kemungkinan besar altcoin ini bakal rontok lagi kalau misalnya total 2-nya itu bakal masuk ke area bawah. Dan ini ya, gue kasih tahu. Dan teman-teman, untuk yang namanya si altcoin season ini mungkin nggak akan terjadi besok atau nggak akan terjadi bulan ini. Nah, kalau misalnya si total 2-nya sendiri dia bisa turun lagi, makanya kalian bisa stay safe, pegang uang cash dulu untuk kalian nyerok lagi lebih bawah lagi. Dan kalau misalnya kita lihat dalam daily-nya sendiri, nah ini yang gua suka dalam daily-nya sendiri. Di daily-nya sendiri teman-teman, untuk total 2-nya dia ini tertahannya di area sebuah demand. Nah, area demand ini sebenarnya akan menjadi area penentu kemana total 2 selanjutnya. Kenapa? Karena kalau misalnya area demand yang ada di sini dia berhasil di breakout teman-teman, kemungkinan besar total 2 dia bakal mengalami penurunan lagi sampai ke area bawah yang sudah tadi gua jelasin, ada penurunan potensial ke 25%. Kalau misalnya si total 2-nya itu bakal turun lagi atau demand yang ada di total 2 itu tidak berhasil dijebol atau bakal dijebol. Nah, semoga aja si total 2-nya itu nggak dijebol. Dan untuk harapan gue sendiri, total 2 sendiri ini gue bisa make sure kalau misalnya demand-nya dia nggak jebol, kemungkinan besar dia bakal ada potensial bouncing kayak gini. Dia bakal ada potensial bouncing kayak gini. Nah, kalau misalnya ada uang masuk yang besar sampai kayak gini, ini gila banget untuk altcoin, bakal ada potensial kenaikan membuat higher high yang baru untuk total 2-nya. Nah, di sini udah jelas untuk total 2-nya bakal kemana dan kemana. Ada 2 skenario yang udah gua berikan. Kalau misalnya demand-nya jebol, kalian bisa langsung aja out, kalian atau enggak kalian bisa pegang siap-siap cash untuk serok lagi altcoin di bawah. Nah, dan Bang, untuk saat ini bagaimana menurut lu pribadi? Untuk saat ini menurut gua pribadi, dari total 2-nya ini sudah berada di area sebuah demand. Dan ketika dia berada di area sebuah demand, oke, atau bagus untuk kalian melakukan akumulasi teman-teman, karena takutnya dia bouncing juga. Kalau misalnya dia sudah bouncing untuk si total 2-nya, ya potensial dia mengalami kenaikan gitu. Nah, jadi ini untuk total 2-nya. Dan yang terakhir yang akan kita bahas itu dari Bitcoin Domains-nya bakal kemana. Nah teman-teman, jadi ini adalah chart dari Bitcoin Domains. Kemarin itu gue udah ngasih tahu bahwa Bitcoin Domains itu bakal ada rejection di area sini. Memang dia reject tapi dia bouncing lagi. Nah, ini yang gue nggak suka dari Bitcoin Domains. Nah, untuk saat ini teman-teman, kalau misalnya kita lihat ya, atau gua lihat sendiri dari Bitcoin Domains ya, dia ini membuat higher high yang baru, dan ini low, dan ini membuat higher high yang baru. Nah, ketika dia membuat higher high yang baru seperti ini, berarti trend down-nya itu belum turun, atau trend down-nya ini masih mengalami kenaikan teman-teman. Nah, kemungkinan besar untuk Bitcoin Domains-nya sendiri dia bakal masuk ke area sini teman-teman. Untuk Bitcoin Domains ya, ini dia bakal masuk lagi ke area sekitar 68% sampai ke area
10%. Berarti bakal ada switching money dari altcoin ke Bitcoin itu sekitar 15%-an, teman-teman. Ini bakal ada switching money seperti ini. Ini bahaya banget kalau misalnya memang ini terjadi. Menurut gua untuk altcoin ini bakal hancur, teman-teman. Ini menurut gua ya. Untuk altcoin sendiri, untuk saat ini kalian boleh akumulasi tapi 25% dari portofolio kalian aja, atau di 10% dari portofolio kalian aja. Misalnya nih, kalian ngalokasiin buat altcoin itu 30%. Nah, dari 30%-nya kalian ambil 25% untuk kalian mengakumulasi beberapa koin. Misalnya kalian mau jebret koin ini ya, kalian ambil 25%-nya. Nanti kan ada 75%-nya. Nah, 75%-nya takutnya si altcoin ini mengalami penurunan lagi. Kalian bisa jebret lagi. Nah, seperti itu teman-teman untuk strateginya. Dan untuk saat ini menurut gua sangat-sangat takut teman-teman, karena takutnya Bitcoin atau Bitcoin domains ya, dia ini ngambil ke area sekitar 70%-an. Kalau dia berhasil ngambil area ke atas, maka ya altcoin pasti akan hancur teman-teman. Ya udah sih, segitu aja. Dan jangan lupa teman-teman masuk ke grup Telegram gue secara gratis, and see you the next video.